Siap tanya ya. Lupa. Berarti bulan puasa, bulan apa namanya di Syawal, 2 bulan yang akan datang siapin sekarang deh. Ini sebulan sudah nyiapin pertanyaan aja nggak ada pertanyaan. Terus pertanyaan yang kemarin udah siapkan jawabannya, yang nggak juga sambil apa? Sambil menengah ini ya, nanti sambil jawab. Makanya siapkan pertanyaannya. Jadi supaya tambah ilmu, masalah-masalah atau problem-problem yang panjenengan nggak tahu, siapkan bertanya. Ya, ini sebulan Pak Joni sudah siapkan juga? Belum. Pak Di belum, mas semua. Ada pertanyaan kayaknya gini. Los ya. Ibu-ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita mulai acara ngaji ini. Nanti bulan Syawal saya minta kalau sudah dimulai lagi ngajinya itu sama dengan Besake. Di sana itu ada namanya seminggu sekali malam Rebu, itu ngaji ngopi. Jadi kalau kemarin saya datang itu 1.500, sebelum saya datang itu kopi 1.500 ya, jejer. Saya minta ini ada pejuang yang ikhlas dengan tenaganya nyiapin. Itu namanya ngaji ngopi, itu lagi keren banget, enak ya, bisa itu. Jadi sebelum datang kopi kan siap, luar biasa. Nah kalau di sini bisa, kita enggak gitu ya, malah bisa ngopi bisa di sini nggak bisa ngaji ngopi dan tadi itu. Tapi bukan ngaji sambil kopi, tapi ada itu ya Bu ya. Mudah-mudahan ada yang menyisihkan tenaganya minimal ngurusi apa ngaji. Kira-kira ada ya? Jalan 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang deh. Ya baik, kita mulai saja acara ngaji pada siang ini. Kita buka dengan Al-Quran, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu dapat kami silakan pada Guru Al-Mukarram Haji Abdullah Hussein Al-Amin, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a
كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى نعمة راسلنا فاغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه برضا الله تعالى لشفاعة رسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على ما نوينا وعلى من وصل بمصدر أن الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا ثم إلى حضرة من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا أسماءهم بهذا المجلس خصوصا جميع مؤلف كتبنا المخلصين والمشتركين في الدين شيخ أبي حامد محمد الغزالي الطوسي والشيخ جمال بن القاسمي الدمشقي ثم إلى حضرة شيخ عمر النووي البنتاني وأصولهم وفروعهم من الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين وقال الشافعي رضي الله عنه sampai situ baca Next. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sufyan radhiyallahu anhu talabul ilmi afdalu minan nafilah. Wa qala lahu sapa Syafi'i radhiyallahu anhu Syafi'i talabul ilmi utawi nguprik ilmu afdalu iku afdalu keutamaan luwih utama binan nafilati saking sholat sunnah wa qala fathul mausili rahimahumullah wa qala ngendikan sapa fathul musili Imam Fathullah kang bangsa tanah Muwasil alaisa anoto ora ono sapa al-marid wong kang loro iku ida muniana nalika den cegah sapa acegah sapa al-marid iku ida munia nalika den cegah sapa al-marid atau ing panganan wasyaroban minuman wadawalan obat-obatan iku yang itu bakalan mati sapa al-marid qalu men dawu sapa kaum bala nggih qala pasti mati sapa qala dawu sapa fathul muwasil kadzalika kaya mengkono-mengkono sapa al-marid al-qalbu adapun mati idza munia nalikan den cegah anhu saking al-qalbu iku ilmu al-hikmah lan ilmu nafi' salah satu yang dalam tiga
tiga telu pira-pira dina salah satu ayamin ing dalem telu pira-pira dina yang mutu bakalan mati sapa al-qalbu wala qat'an. Ya, cukup. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa qala nandika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu talabul ilmi indahu talabul ilmi. Talabul ilmi utawi nukrih. Nukrih maknanya menuntut. Nukrih ing ilmu idofanya maf'uliyah. Secara maknanya ing. Talabul ilmi utawi nukrih ing ilmu iku afdalu luwih utama minan nafilati minnya mufaddal alaih tinimbang. Jadi kalau ada yang A sama yang B bagusan mana? Nah, pasti minnya mufaddal. Minan nafilati tinimbang sholat sunnah. Apa cara terjemahan bebasnya? Sudah. Imam Syafi'i radhiyallahu berkata, mencari ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Ya. Jadi ini agak susah kita menjelaskan ini apa adanya karena memang yang sudah terjadi di masyarakat itu kadang sudah rajin sholat tapi belum rajin ngaji. Sehingga kalau dengar kaul ulama seperti ini agak berat dulu. Tapi harus kita sampaikan, ternyata bahwa mencari ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah apapun. Bayangin itu. Apa ya? Ngaji itu kan taqarrub ilallah. Taqarrub itu kan berarti mau dekat kepada Allah. Lah, sholat itu media untuk taqarrub. Bagaimana orang kok bisa dekat sama Allah kalau gak sholat kan gitu ya? Karena sholat itu medianya. Nah, masalahnya bisa nggak orang tanpa ilmu gitu, nggak tahu batal, nggak tahu sah gitu ya, nggak tahu ilmu sholat, bisa nggak taqarrub kepada Allah? Iya nggak bisa. Jadi ya kalau cara saya ya ketika kita rajin sholat sunnah ya harus diiringi dengan rajin apa? Ngaji juga. Terus jangan begini, saya belum bisa sholat dulu Pak Ustadz, saya harus ngaji dulu. Gak boleh begitu juga. Jadi cara orang baru masuk Islam itu ya walaupun belum bisa baca apa-apa tetap harus sholat, tapi harus apa? Belajar. Sehingga kalau ada orang nanya, Ustadz itu kalau cara orang nggak ngerti ilmu sholat terus dia sholat atau diterima? Sepakat ulama bilang tidak diterima. Kenapa? Ya bagaimana sholat kok nggak sah diterima? Nggak ada ilmu. Nah, terus bagaimana solusinya? Kecuali dia apa? Sambil sholat sambil belajar, apakah diterima? Nah, untuk Imam Ghazali bilangnya ala masyiatillah, tergantung Allah. Udah ngaji saja, udah belajar saja ala masyiatillah, tergantung Allah. Apalagi nggak belajar kan? Maka benar kata Imam Syafi'i apa? Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Jadi bahwa ngaji itu jauh lebih utama ketimbang sholat. Kenapa? Orang rajin sholat sunnah belum tentu rajin ngaji. Orang rajin ngaji hampir bisa dipastikan rajin juga sholat. Karena ketika dia ngaji kan dia tahu sholat ini fadilahnya ini tuh. Makanya
motivasi orang ibadah sholat ya, kalau ada dasar ilmunya kan beda. Terus wakola ngendiko sopo Fathul Musili. Saya nggak kenal sama ulama ini. Ada yang kenal? Hah? Tidak ada ya. Kalau Imam Syafi'i kenal? Masa nggak kenal Imam Syafi'i? Ajarannya diikuti tapi nggak kenal. Ibu mazhabnya apa? Syafi'i apa Syafi'i? Ya kalau Syafi'i itu mangkal dia di Imam Fathullah Al-Musili. Al-Musili nama daerah. Kayak ibu orang Bogor berarti kan dia Al-Buguri gitu ya. Kalau orang Betawi berarti apa? Al-Betawi. Kalau Tegal apa? Arab itu. Kalau Arab itu Rahimahullah, ini jumlah doanya mugi-mugi paringi rahmat. Rahimahu mugi-mugi paring rahmat ing Syekh Fathullah tadi sapa Allah jumlah doanya. Jadi dua kata jadi satu kalimat yang isinya adalah sama radhiyallahu anhu itu ya jumlah doa mugi-mugi radhiyah mugi-mugi ya ridho ya sapa Allah. Cuman kita bilangnya RA. Jadi sahabat Abu Bakar RA. Itu bukan orang Jepara tuh RA. Orang Indonesia gemarnya apa? Ingat Allah SWT. Apa SWT? Ya, kalau sudah SWT itu ya nggak ada jumlah doanya, udah disingkat. Alaisal maridu idza mana'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamutu. Alaisa ana toh ora sapa al-maridu wong kang loro. Iku idza mana arikalane kacegah sapa al-maridu at-ta'ama ing panganan wasyaraba lan minuman wad-dawa'a lan tombo iku ya mutu bakal mati sapa al-marid. Kalau ya, jangan bilang berkata lagi ada orang nanya berarti bilangnya apa? Kalau jawab gitu aja. Siakul kalimatnya gitu, ada yang nanya bilang ya jawab. Kalau jawab sapa kaum bala inji itu ya orang Arab tuh kalau ngomong iya gitu banyak ya, yang umum itu ya naam. Indonesia gitu, kalau kita di sana itu di Saudi itu Indonesia. Apakah Anda orang Indonesia? Kita bilangnya apa? Nah, taunya itu naam. Sesekali bilangnya ajal, apa? Ajal. Tapi untuk yang promo Injil yang agak tinggi sekali itu bukan naham apalagi ajal, bilangnya apa? Bala. Jadi ketika yang ngomong itu adalah orang yang ilmunya di atas kita, itu bilangnya bala. Coba ibu-ibu bapak-bapak baca surat At-Tin. Alaihissallahu bi'ahkamir. Itu kata Syekh Al-Haq Muhammad An-Nazir, kitabnya Khazinatul Asrar. Kalau Allah tanya lu jawab, itu kan pertanyaan dari Allah. Alaihissallahu bi'ahkamir. Itu jawab nggak waktu baca surat itu? Hah? Diam aja. Ya tentunya kita harus jawab bala. Allah sama Allah jangan bilang na'am, ngomong. Jawabnya apa? Bala wa ana ala dzalika wa minasyahidin. Bala mananya injil. Qala jauh sapa Fathul Musil iku kadzalika kaya mengkono-mengkono al-marid
al-qalbu utawi hati. Idza munia ari kana den cegah anhu saking al-qalbu apa al-ilmu wal hikmatu lan hikmah ilmu nabi salah satu ayamin dalam telu pira-pira dina iku yang mutu bakal mati apa ya terjemahan berikutnya. Imam Fatullah Al-Musili radhiyallahu anhu berkata, apakah tidak akan mati orang yang sedang sakit, sedang ia tidak mau makan, minum dan berobat? Lalu kaumnya menjawab, ya, akan mati. Imam Fatullah Al-Musili radhiyallahu berkata, begitu juga hati akan mati jika selama 3 hari tidak mendapat hikmah dan ilmu. Ini bagus sekali. Ada telepon dari teman, Ustaz, Pak Haji Anu itu sakit parah, gak sembuh-sembuh penyakitnya. Saya telepon balik, masih doyan makan nggak? Masih, nggak aman. Orang mau sakit kayak apa aja kalau masih doyan makan apa? Insya Allah aman. Hah? Jadi gampang kalau ngukur orang matinya dikit lagi sama masalah itu. Kira-kira ibu ini matinya lama lagi apa sebentar lagi? Lama, makannya yo. Alhamdulillah ya. Tapi kali waktu kan kita sakit ya. Yang akhirnya kan kita berobat. Makan, minum, berobat itu adalah penunjang jasmani. Kalau makan yo supaya jasmaninya tambah Allah. Coba ibu dari pagi belum kena nasi gitu jam 12, yo bebenah gitu apa ya, nggak lemes, pasti lemes. Makanya harus kena Pak. Ustaz, saya kok udah makan lemes juga ya, karena kebanyakan. Ya kalau sekedar menunjang supaya dapat apa? Energi, ya harus. Minum ya sama, ini kan disiapin minum supaya apa? Nggak dehidrasi, minimal nggak ngantuk. Karena ngaji tengah hari bolong ini godanya. Jadi usulannya ngaji ngopi, ya bagus juga itu. Karena ngajinya malam, tapi kalau ngajinya siang kan, ya kalau emang ngantuk juga ya siapin kopi juga. Saya tuh ngantuk banget tadi, makanya saya minta masker beli saya asinan, ada asinan, ada asinan kayak hijau, ya seger alhamdulillah. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda orang itu bakal mati gak lama lagi, udah nggak mau makan, udah nggak mau minum, berobat juga udah nggak mempan, itu udah lama lagi. Nah, itu yang terkait sama tubuh. Manusia itu kan ada 2 struktur utama ya, ada bagian kasar namanya jasad, ada bagian halus namanya roh. Kita itu tidak boleh terlalu peduli banget sama jasad ya. Karena jasad kita ketika nanti di dalam tanah kan dia akan ikhtilaf. Ikhtilafnya cara kita akan hancur. Bahkan kalau kita mau merenung sedikit saja, para sahabatnya ngasih tahunya ngeri. Beberapa hari setelah kita di dalam tanah itu, nanti yang pertama kali hancur itu bagian-bagian yang justru kita belain mati-matian waktu hidup. Apa? Perut. Jadi tubuh kita itu akan hancur bagian perut. Nah, terus sama kemaluan itu yang paling cepat hancur. Bayangin, yang saya waktu baca keterangan itu kayak ngeri. Ternyata yang diperjuangkan mati-matian sekian puluh tahun manusia itu yang pertama kali hancur waktu di dalam tanah. Apa itu? Perut sama kemaluan. Orang itu kalau udah urusan perut mati dia ya, termasuk urusan kemaluan.
kecuali orang-orang khusus yang Allah muliakan. Siapa itu? Ya, banyak kalau saya nyebut jenazah-jenazah yang utuh. Pertama yang di hatinya ada Al-Quran, lebih khusus lagi hamilul Quran, para penghafal kita. Itu Allah muliakan karena makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah itu sungkan untuk apa? Menyentuh orang yang ada Al-Quran. Terus siapa lagi Pak Ustaz? Muadzin itu namanya, yang mengumandangkan azan tanpa dibayar. Ingat, tanpa dibayar itu pengertiannya bukan minta bayaran, tapi kalau dikasih terima. Beda kan? Saya ini menurut ibu ustadz bayaran apa ustadz ikhlas? Kok tahu? Ya. Muadzin bayaran itu waktu dia mau daftar tanya dulu, saya dibayar berapa? Itu namanya muadzin bayaran. Sama ustadz bayaran ya, diundang lagi berapa saya mau dikasih di sorong, itu namanya ustadz bayaran. Tapi kan kalau saya enggak, bukan ustadz bayaran, saya ngasih ilmu dulu baru apa? Itu kalau yang bagian megangnya ketemu. Saya pernah dari Al-Bahri itu enggak ketemu Pak Ustadz Agus. Akhirnya saya pulang ya jong. Nah, itu tahun kapan? Maaf saya singkat. Akhirnya bulan besok ngumpul. Ya, salahnya saya biasa pamit kok nggak pamit. Iya. Jadi cara muadzin itu koyo mengumandangkan azan ya di musola di masjid itu ikhlas. Tapi kalau dikasih uang ya ini mau, itu bukan dia minta, dikasih beda. Minta sama dikasih beda. Hah? Mendingan minta apa dikasih? Kalau nggak dikasih minta. Dikasih minta. Nah, itu ciri-ciri yang jasadnya hancur. Terus siapa lagi Pak Ustadz? Yang meninggal di hari Jumat. Jadi supaya lebih banyak masuk di dalam keutamaan wafat itu mulai Kamis sore. Jadi orang wafat misalnya Kamis sore gitu sampai Jumat asar. Makanya kalau orang ngap-ngapan itu udah jam 3 sore hari ya, hari Jumat udah ngap buruan mati kong. Karena keburu lewat apa? Masa mati. Ya karena Allah memuliakan orang yang wafat apa? Bila orang itu baik, ya, penjahat juga banyak yang mati hari Jumat. Ya lihat dulu orang cara Gus Bah, orang-orang soleh seperti bapak ibu semuanya orang soleh. Insya Allah wafatnya hari Jumat. Tapi ulama, wali itu rata-rata hari Selasa. Biasanya begitu. Ibu mendingan Jumat apa Selasa? Kalau kali Jumat 2 hari lagi, kalau Selasa berapa lagi? Ya mintalah sama Allah, ya Allah, wafatkan saya di hari baik, di jam baik dan tempat yang baik. Minta. Wafatnya hari Jumat. Jamnya jam berapa yang enak? Jangan jam 11 ngerepotin orang. Orang mau sholat Jumatan mati ya repot. Oh habis zuhur. Enak pagi bu. Jadi supaya jenazah dibawa kemana? Siapa? Mak ibu. Ya, saya nggak tahu. Terus apa lagi? Pada posisi yang baik. Lagi ngapain enak-enak? Meninggal lagi. Hah? Lagi ibadah. Lagi ngaji gini nggak baik? Ya, maka talimnya di hari Jumat. Ya gitu saja sama.
Ada yang orang lupa itu apa? Ruh. Ruh itu yang waktu istighosa saya sampaikan. Ruh itu tidak pernah mati. Orang-orang khusus itu pasti ya urusannya ruh, urusannya hati. Ya, kata sahabat Anas itu, laisal ilmu bi kathratir riwayat. Hakikat ilmu itu bukan ya melulu orang hafal ini hafal itu, tidak. Itu hakikat ilmu bukan. Innamal ilmu apa? Nurun yakdhifuhu Allah Ta'ala fil qulub. Kata sahabat Anas itu, innamal ilmu apa? Nurun yakdhifuhu Allah Ta'ala fil. Ilmu itu cahaya yang dipancarkan oleh Allah di dalam hati orang. Jadi ilmu itu ibadah. Mencari ilmu itu adalah ibadah batin. Ibadah apa? Kita sedang mencari cahaya Allah itu, yang kebetulan dititipkan sama ulama-ulama, ditransfer. Ingat ya, cahaya. Ukuran kecepatan sebuah benda itu kan ya cahaya. Sehingga ketika saya mentransfer cahaya, ibu adalah kena cahaya. Ada yang kena cahaya dulu, itu aja. Nah, cahaya itu kan yo cepat masuk, cepat keluar. Ada orang baru sampai situ tuh. Tadi ngaji apa? Tahu. Nah itu. Jadi cahaya itu yo cepat masuk, cepat juga. Jadi hakikat ngaji itu kalau cara Imam Ghazali itu bukan sekedar dapat ilmu, bukan, tapi apa? Hatinya bagus. Hati bagus. Jadi di hati itu kan ada dua sifat ya, yang bertentangan. Ada sifat mahmudah, ada sifat apa? Madmumah. Sifat-sifat terpuji, sifat-sifat apa? Tercela. Kayak sombong itu sifat apa? Madmumah, sifat tercela. Apa lawannya sifat kibir sombong itu? Apa lawan? Tadarru. Apa? Tadarru itu ya boleh tawadu, merendah. Berarti kita ngaji ini, saya niat ngaji supaya sombong saya hilang, itu yang benar. Bukan sekedar dapat ilmu. Hakikat orang belajar itu bagaimana batinnya tambah bersih. Coro ibu berangkat dari rumah, ya Allah, saya menurut teman-teman satu grup itu dituduh saya sombong. Alhamdulillah masih ada orang menuduh sombong. Maka saya niat ngaji supaya sombong saya hilang. Umpama ngaji kok sombongnya belum hilang, ya jangan berhenti ngaji. Sampai sombongnya kok. Kok ada riaknya? Riak itu berarti apa? Mazmumah, tercela. Lawannya yang mahmudah apa? Lawannya riak apa? Ikhlas. Jadi saya ngaji supaya riak saya hilang. Yang ketiga, ada sifat bakhil. Apa bakhil? Pelit. Itu ibu jangan aman loh kalau dituduh pelit sama orang. Bapak-bapak ya jangan aman kalau dituduh pelit sama orang-orang. Pelit itu orang-orang yang mewarisi sifat-sifat orang kafir. Betul. Bapak baca di surat An-Nisa, alladzina yabkhaluna fi ma atakumullah min fadli bal huwa syarrun lahum. Bahkan lebih buruk daripada orang kafir sekalipun orang-orang yang bakhil. Lawannya bakhil berarti apa? Yang mahmudan. Awas jangan bilang tidak pelit. Lawannya pelit tidak pelit. Pakai tidak dulu. Ya lawannya hilin, apa namanya? Hilin. Nanti kitab ini membahas bakhil secara panjang lebar. Tolong yang pelit-pelit ngaji ya. Mas yang bahas apa? Hilin itu apa? Dermawan kata Pak Ustaz Sarimi. Makanya Allah itu bukan hilin, halim. Innallaha la ghaniyyun halim. Mau tahu Allah halimnya kayak apa? Yang nyembahnya dibagi,
yang khianat yuk dibagi. Kalau kita kan bagi orang yang baik doang. Hah? Ngasih hadiah, ngasih opo sama orang kan dilihat dulu orang kita. Ya karena kita baru sifat hilim, belum halim. Maka kalau kita ngasih apa-apa sama orang tanpa peduli itu orang baik atau tidak, berarti kita ketetesan sifat hilimnya Allah. Itulah namanya ihsan. Wah, itu pelajaran berat sekali. Hatta ustadz yang ngomongnya pandai sekali belum tentu mengamalkan. Mana? Nah, jadi niatkan kita ngaji supaya sifat-sifat mazmumah kita hilang. Karena tubuh ini bersarang di dalamnya adalah unsur yang paling penting yang tidak kelihatan, apa namanya? Roh. Nah, cuman orang itu mikirin bagaimana makanan tubuh. Udah sarapan atau belum, udah makan. Dia nggak pernah mikirin kalau rohnya juga bakal apa? Mati. Nah, ngaji ini dalam rangka ngempangin ngasih makan hati, rohnya biar kenyang. Apa dikatakan tadi? Alaisal marid idza mana'a at-ta'am wasyarab yamut. Bala, qala kadzalika al-qalbu idza muni'a 'anhu al-'ilmu wal hikmah. Salah satu 3 hari saja tidak dengar nasihat kebaikan akan mati hati orang. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang ngajinya ya begini. Ya harus begitu, kalau ibu-ibu ngajinya harus tiap hari. Karena apa? Ngaji tiap hari itu ya kadang-kadang ya beloknya ya lebih parah lagi. Itu udah ngaji tiap hari aja beloknya masih belok. Oh belok. Bahkan di majelis taklim bisa belok. Maksudnya apa? Kok bisa ngaji di majelis taklim masih sempet gibah gitu? Coba pikir itu. Hah? Aneh kan? Aneh kan? Ya jangan bilang nggak aneh. Di majelis yang di situ lagi dikasih makan ruhnya, kok sempet gibah? Oh ternyata dari rumah berangkat ngajinya salah niat. Ya, saya ngaji cuma karena nggak enak sama orang aja ini. Nah, itu udah salah niat. Ya Allah. Ya Allah. Ilmu dan hikmah. Coba lihat, ada ilmu, ada hikmah. Apa bedanya ilmu dan hikmah? Ilmu itu cahaya yang memancar di dalam hati, dalam tubuh seorang. Hikmah itu nasihat yang mendorong hati itu semakin baik. Jadi setiap ilmu itu adalah hikmah, tidak semua hikmah adalah ilmu. Karena begini, hikmah itu kan nanti kan ada orang alim, ada ulama hikmah. Produknya yang diproduk oleh orang alim adalah syariat, hukum-hukum. Makanya jangan suka nanya hukum sama ulama hikmah, tidak akan dijawab. Kalau ini hukumnya puasa begini batal apa enggak? Jangan tanya sama ulama hikmah, karena apa? Domain dia bukan ilmu hukum. Nah, kalau sama ulama hikmah itu ya nanyanya nasihat, ya yang berkaitan dengan tasawuf. Terus ya minta amalan, minta wirid, lah itu namanya ulama hikmah. Nah, cara ulama-ulama kita itu tidak menganjurkan santri jamaah langsung belajar hikmah, tidak boleh. Jadi pondasinya harus belajar apa dulu? Ilmu syariat, tauhid, akidah itu harus dikuasai. Sebab orang kalau syariatnya, fikihnya, akidahnya itu tidak matang langsung belajar hikmah, nanti beda-beda tipis antara ustadz sama dukun. Jualannya nanti jualan hikmah. Semalam saya penutupan ya, ada salah satu jamaah itu nanya, Ustaz, apa? Anak saya lagi di rumah sakit, pulang lagi udah 3 hari. Kenapa? Sudah waktunya lahiran kok belum keluar. Loh, ini orang urusan anak mau lahir kok nanya sama saya.
Hah? Kalau nanya sama saya kan apa? Ya hukumnya ini apa kan gitu toh. Ya fikih, ya akidah, ya bahasa, tapi dia bagaimana itu? Lah kebetulan ya saya belajar juga ulama ilmu hikmah, saya belajar. Udah nanti ya dibacain ini di air, dan terus airnya apa? Ya diminumin dan diisapin. Ya kalau yakin bacanya ya insya Allah ya. Kalau memang menurut dokter udah waktunya, insya Allah besok pagi mules. Ini saya belum telepon lagi. Ya. Ya artinya ada reaksi ya, seperti itu. Tapi kalau memang sudah dibacain doa, dikasih minum kok terus dia belum ada reaksi, mungkin belum waktunya. Biasanya kalau orang perempuan salah hitung. Jadi 3 hari saja kita tanpa ada masukan ilmu dan hikmah maka mati. Walaqad shadaqah lan sungguh ya temen opo fathul muslim fa inna gida'al qalbi krono sak temene panganane hati iku al ilmu wal hikmatu lan hikmah nasihat atau ilmu nafi wa bihimalan iku kelawan al ilmu wal hikmah hayatuhu utawi uripe al qalbi kama anna gida al jasadi kaya olehe sak temene panganane awak iku at-ta'amu waman utawi sapa wonge iku faqada mana kaspen sapa man al ilma ing ilmu faqalbuhu mongko utawi atine man iku maridun sakit wa mautu utawi matine qalbu iku lazimun tetap walakinnahu tetapi man iku la yaskuru ora weruh sapa man bihi kelawan apa maridun wa mautuhu kapa alasannya id hubbud dunya krana utawi demen ing dunya wasubluhu lan ketungkule man biha kelawan dunya iku abtola ngeleburake apa hubbud dunya wasubluhu ihsasau ing pangresone man. Coba bacain agak panjang ini Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh yang dikatakan Imam Fatullah Al-Muslimi memang benar. Karena makanan hati adalah hikmah dan ilmu. Dengan keduanya hati bisa hidup. Seperti badan butuh konsumsi makanan. Orang yang tidak mendapat ilmu hatinya menjadi sakit dan akan mati. Hanya saja ia tidak merasa. Karena rasa cinta terhadap dunia dan disibukkan olehnya yang menyebabkan ia tidak merasa bahwa hatinya dalam keadaan sakit. Orang itu lebih peduli dengan sakitnya tubuh ketimbang sakitnya apa? Karena apa? Deteksi awal sakit tubuh itu yang ngerasain orang itu. Tapi deteksi sakitnya hati yang ngerasain bukan dia, tapi apa? Orang lain. Maka sering-seringlah nanti saya minta ya Bapak Ibu jawab ya. Dan jawabannya itu harus jujur. Nah ini yang sudah bergelar Ustadz boleh ikutin korikor saya. Ibu jawab, Bapak jawab. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, saya sombong nggak? Jawab. Nggak apa-apa. Cara ngomongnya, perilaku saya, ada tanda-tanda sombong nggak? Jawab jujur, jangan sungkan. Bakal marah saya. Selama ini belum kelihatan sombong dan mudah-mudahan tidak sombong. Oke. Menurut jamaah bapak-bapak ibu-ibu, saya kelihatan riak nggak? Benar. Belum. Suatu saat pasti kelihatan. Satu saat akan kelihatan. Tolong, bapak siapa namanya Pak?
Pak Ikhlas, Pak Muklis. Kalau saya mulai kelihatan sombong, tegur saya. Saya tandain Pak Muklis. Pokoknya kalau saya riak, Bapak biarkan, Bapak tanggung jawab di akhirat itu. Karena sombong dan riak itu kan penyakit batin tuh. Yang bisa mendeteksi kita terkena penyakit itu orang lain, bukan apa. Kalau kita sih merasa ya enggak. Kita merasa ya bener aja kan. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Itu. Tentang seseorang jangan nanya sama orang itu. Pak, Bapak sombong nggak? Enggak. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Mengenai seseorang tanya sama temannya, sama tetangganya tanya. Pak Ustadz Agus saya punya tetangga, nanya sama tetangga, Pak Ustadz Agus itu sombong nggak? Sombong Pak, benar. Pasti benar itu. Dengan catatan tetangganya tidak sadar konflik sama Pak Ustadz Agus. Kalau lagi konflik ya selalu yang benar aja masih salah itu, betul ya? Iya benar. Namanya apa? Wa'inur ridho an kulli aibin apa? Kalilah. Wa'inur sudi apa dia? Kalilah. Mata itu kalau sudah sudah jatuh cinta itu ya melihat apa-apa ya indah saja. Tapi kalau sudah mata didasari oleh kebencian, melihat apa-apa ya jelek aja. Jadi tentang perilaku orang, ucapan orang sombong, ria atau tidak, itu tanyanya jangan sama diri dia pasti nggak ngaku. Ya, tanyanya sama orang lain. Ya, kedua, saya tidak sombong, saya belum riak, kata Pak Muklis. Pertanyaan ketiga, menurut jamaah saya ini sudah punya sifat bakhil belum? Pelit belum? Begini, orang itu kalau disebut bakhil dan hilim itu standarnya, saya kalau bilang Ustadz itu tidak pelit, saya belum pernah dibagi duit, standarnya duit. Hah? Ibu pernah nggak saya bagi uang? Bermasalah nggak kalau saya nggak bagi uang? Kalau saya bagi uang malah bermasalah. Ya, kalau istri orang dibagi uang lagi. Apa adanya. Hah? Ada apa adanya. Oh, ada apa adanya. Ya mungkin gini ya, kalau produk saya kan bukan materi tapi ilmu, nasihat. Selama ini saya nyampein ilmu pelit nggak? Saya kan datang kemari dulunya sebulan sekali, sekarang udah sebulan 2 kali. Kalau hari Rebo jelas ya, saya lagi memberikan ilmu kan, nggak pelit kan? Pelit nggak? Saking baiknya saya, yang nggak ada di kitab ini saya sampaikan juga. Kan nggak ada di kitab ini. Saya saking apa? Saking baiknya saya. Kalau pelit gini, kita dulu ini buat pertemuan yang akan datang. Nah itu orang pelit itu. Jor-joran pokoknya nanya apa saya jawab itu selagi saya bisa. Ya kalau yang istighosah itu kan ada yang bagian ngasih ilmu, saya kan bagiannya yasin tahlil saja. Nah, jangan suruh saya ngasih ilmu, kalau istighosah itu akan kacau balau. Baik, nah, kalau memang jawaban yang jelas-jelasan tadi itu kita tidak seperti itu menurut orang biasa sudah selamat, tapi menurut para sufi belum selamat. Kenapa? Waktu saya bilang saya sombong nggak? Tidak, ada surur saja di dalam hati, berarti sudah bermasalah. Nah, itu kalau nanti kita ngajinya makin ke dalam itu. Gembira, merasakan senang atas tuduhan kita tidak sombong, itu juga bermasalah. Wah, ini berat sekali. Nah, itu nanti kelasnya kelas yang tinggi sekali. Baik. Sekarang ibu nanya sama saya, kamu pelin, coba Anda nanya, saya sombong nggak? Saya jawab jujur nih, sombong banget. Nah, ini oper sombong. Jadi boleh ibu-ibu tanya sama temannya, saya sudah tua nih ya. Jangan sampai saya merasa benar aja. Menurut Mpok, yang jujur kok saya sombong loh.
Gitu teriak. Sambil nanti mau pulang. Jadi bercerminlah kepada orang lain. Nanti sebaliknya, tapi jangan disetting. Ntar lu kalau buatannya enggak, lu jawab enggak. Tapi lu juga balik kayak gitu. Settingan lain. Buat konten. Oh, buat konten. Oke. Maka benar kata Syekh Fathullah Al-Musili bahwa apa? Ketika orang itu hatinya tidak diberi makan yang berupa ilmu dan hikmah, maka apa? Ya akan mati. Cuman matinya hati itu nggak langsung, Bu. Jadi awalnya hati itu akan kena nuktah. Nuktah itu ron. Jadi Bapak baca nanti tuh dalam surat Al-Mutaffifin ada wakilaman wakilaman ron. Ron itu titik-titik yang menjadi nuktah. Nah, nuktah itu titik-titik yang menjadi tobeat. Jadi setiap ibu bikin dosa maka jadi ron. Terus nanti berkembang jadi apa? Nuktah berkembang lagi menjadi tobe. Orang yang tidak mempan nasihat itu ketika hatinya sudah menghitam. Menghitam itu artinya sudah kena penyakit parah. Nah, ketika itu dinasihatin nggak mempan. Nah, berarti penyakit hatinya sudah parah sekali, bisa jadi keras. Nah, ketika dia menolak ada nasihat, orang nasihatnya tapi itu ngomong mulu, lah tapi lagi nasihatin kebaikan, tapi dibantah dengan ditolak, berarti hatinya mati. Kalau orang hatinya sudah mati, harus kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kata ulama, ada orang masih hidup tapi sudah dinyatakan mati. Apa namanya? Orang yang masih hidup tapi sudah dinyatakan mati. Siapa itu? Itu orang yang sehat secara jasmani tapi hatinya sudah mati. Ya Allah. Wa man faqada al-ilma faqalbuhu marid wa mautuhu lazimun. Orang yang hatinya itu sakit kemudian lama-lama mati, ya pasti habis sakit itu biasanya orang apa, Bu? Habis sakit biasanya mati. Ya. Ya, tapi yang umumnya orang kalau sudah sakit parah itu kan apa? Mati. Ya, kalau dalam rangka supaya sehat kan, ketika kita merasa sakit hati kita kan juga ngaji gitu. Ada perumpamaan bagus ya tentang berobat sakit hati. Kalau kita sakit demam ya, kita kan berobatnya kemana itu? Jangan ke Ustadz, salah alamat tuh. Namanya sakit demam berobatnya kemana? Nanti diobatin nggak sama dokter itu? Ibu kan laporan, yang ibu rasain kalau demam itu apa ya? Panas, pusing, terus apa lagi? Keju-keju apa gitu? Kram. Pada sakit badan, terus apa lagi? Yang ngilu-ngilu terus apa lagi? Mual ya, 4. Dikasih obat nggak sama dokter? Sesekali waktu disuntik nggak? Sakit nggak disuntik? Sakit, bayar nggak? Udah kita disakit disuruh bayar. Terus pasti ada nasihat nanti kalau belum sembuh baliklah. Nah, begitu 3 hari panasnya hilang tapi pusingnya belum, mualnya belum. Balik lagi nggak? Balik lagi. Dikasih obat lagi nggak? Kalau perlu disuntik lagi nggak? Sakit nggak? Bayar nggak? Bayar. 2 kali bayar, 2 kali sakit. Tinggal 1 pusingnya belum hilang-hilang. Balik lagi nggak? Disuntik lagi? Bayar lagi? Sampai sembuh kita harus melewati rasanya sakit disuntik. Sampai sembuh kita harus merasakan pahitnya minum obat. Sampai sembuh kita harus mengeluarkan ratusan bahkan jutaan. Sama orang berobat di pengajian ya begitu. Ustadz yang ngomong kayaknya nyinggung saya. Wajar karena apa? Lagi demam tadi. Coba datang lagi. Nanti kan hilang gitu. Sampai kondisinya normal berarti sudah sehat. Berarti kalau ada orang ngaji terus masih puyeng, berarti apa? Ya rata-rata kena penyakit. Cuma penyakitnya apa? Bukan tubuh tapi apa? Makanya kalau ngaji tersinggung, itu tanda-tanda kita akan sembuh. Ngaji
kesinggung besoknya nggak datang, ya berarti kan pengen sakit terus. Ada kesinggungnya nggak nih? Dikit lagi sembuh, datang lagi. Cuman bedanya kalau sana suruh bayar, di sini tidak. Itu doang bedanya. Itu betapa murahnya ilmu Allah. Nah, sakitnya tubuh orang merasakan, tapi sakitnya hati orang tidak merasakan. Coba ibu kalau sombong ada berasanya nggak? Apa itu? Walakinnahu la yas. Kenapa kita sering terjangkit penyakit hati ketimbang penyakit tubuh? Hubbud dunya wa syughluhu. Terlalu cinta kepada dunia dan sibuk dengan dunia, itu yang menyebabkan hati kita jadi sakit dan mati. Coba ada orang 2 minggu sebulan nggak ada ngaji, coba Masya Allah. Kelihatan sifat-sifat apa buruknya kenapa. Terakhir, pana'udhu billahi min yaumi kasbil ghita. Pana'udhu mongko nyuwun perlindungan ingsun billahi kelawan Allah min yaumi kasbil ghita saking dinone bukae tutup. Fa innan nasa karena sak temene menungso iku niyamun pira-pira wong kang turu. Fa idza matu mongko ari kalane mati sapa annas intabahu mongko ngelilir sapa nas. Ini terjemahkan. Karena tidak berlindung. Maka kita minta perlindungan kepada Allah SWT di hari terbukanya penutup rahasia. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidur, dan ketika mati maka baru mereka semua terjaga. Orang-orang yang sombong itu seperti orang yang tidur. Orang-orang ria itu seperti orang yang orang-orang bakhil itu seperti orang nggak sadar. Orang tidur kan sadar nggak? Nggak sadar kalau dia sombong, nggak sadar kalau dia ria, nggak sadar kalau dia bakhil. Nanti kalau sudah mati baru dia sadar. Ternyata kematian justru menghidupkan. Kehidupan mematikan. Coba baca surat Al-Jum'ah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum. Beberapa saat sebelum dicabut arwahnya orang itu, dia ngomong, tapi ngomongnya pakai lau. Itu pengharapan yang mustahil terjadi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mbok yo ditahanlah, jangan dicabut sekarang juga nyawa saya. Kenapa? Fa as-saddaqa. Satu ulama mengatakan, saya akan sodakohkan harta saya semua. Karena dia akan tahu betapa menyesalnya dia kalau tidak apa, mensodakohkan harta yang dia cari sekian tahun, bakal habis diperebutkan sama orang-orang. Wa akum minas solihin. Tahan. Jangan wafatkan saya. Kasih kesempatan. Saya mau nulis wasiat dulu. Rumah yang ini buat ini, motor yang ini. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang saleh. Tapi malaikat ini tahu potongan orang ini, potongan orang yang ngakal. Kalau orang Betawi bilang apa? Ini orang modelnya ngakal. Karena memang ngakal ini kalau dikasih kesempatan angot. Kan ada orang angot ya. Orang angot itu gini, males ibadah, males ngaji, males. Akhirnya diuji oleh Allah, sakit bertahun-tahun atau berbulan. Akhirnya dinasihati oleh teman-temannya, makanya ngaji. Ya saya tobat pengen ngaji. Begitu sembuh, angot. Nah, malaikat tahu nih, ini orang potongannya angot. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabir. Khabir cara saya gitu. Ini orang angot, makanya cabut aja. Atau yang ada di dalam surat Toha ya laitani kuntu turaba. Ini omongan orang udah di dalam neraka. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya ini adalah tanah. Tanah itu ya makhluk Allah yang tidak punya urusan ketika sudah hancur dunia. Tapi kita punya urusan. Penyesalan sudah tidak ada. Maka orang-orang yang sombong, yang ria, yang bakhil, yang sifat-sifat mazmumannya belum apa? Belum sembuh, itu seperti orang mati.
seperti orang tidur, nggak sadar. Kapan sadarnya? Mau mati atau pas mati. Nah, cuman penyesalan saat itu sudah tidak ada manfaat. Innallaha apa? Yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Yughargir. Sebelum napasnya sampai di kalau sudah di tenggorokan. Ini udah yughargir belum? Kayak itu loh bapak-bapak ini, tolong itu kalau ada ibu-ibu mau melahirkan beranak, itu berapa kenceng ya? Sakit nggak bu? Sakitnya ampun. Awas ya, jangan ngomong sembarangan sama ibu-ibu mau melahirkan. Jangan sembarangan. Bu, sakitnya ampun itu. Kalau darah Ustaz Agus doa itu keluar darah, keringet gitu, saya gitu. Doa itu, keluar keringet nggak bu? Kan ruangan AC. Darah keluar. Jangan ngomong kalau udah keluar mau punya anak lagi, jangan ngomong itu, dibunuh kita sama. Nanti ngomong kalau sudah 45 hari kamu beli. Siap. Kenapa? Bisa jadi sakitnya udah lupa. Itu. Oh, apa? Nggak mau melahirkan lagi, udah 45 hari. Nambah. Jadi apa ya itu nggak sadar. Terakhir, wa qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum indau alaikum netep ono sapa sira bil ilmi kelawan apa? Ilmu. Qabla ayyurfa ing dalam sadurunge den angkat apa ilmu. Waraquhu tawi den angkate ilmu iku mautu ruwaihi wafate pira-pira wong kang ngriwayatake ilmu. Wa inna ahadan lan sak temene apa? Wong suwiji kulam yulat ora den lahirake sapa ahad aliman hale duwe ilmu. Wa innamal ilmu sak temene utawi ilmu iku bita'allumi kelawan belajar. Apa terjadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tetaplah mencari ilmu sebelum ilmu itu dihilangkan. Ilmu akan hilang dengan meninggalnya orang-orang yang meriwayatkannya. Sesungguhnya seseorang tidak terlahir dalam keadaan alim. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Teruslah mencari ilmu sebelum ulamanya meninggal. Kalau saya ditanya itu ya, apa susahnya bikin pesantren? 5. Jadi kalau saya mau bikin pesantren itu susahnya 5. Jadi saya ngomong begini jangan bilang ngeluh Pak, lepas. Mulut ini udah mulai lihat. Kerjain, konteknya harus gitu. Yang pertama kita nyari dulu tempatnya yang strategis. Gak gampang mau nyari tempat buat pendidikan. Kalaupun dapat, harus berapa rupiah yang kita keluarkan untuk membayar. Lumayan loh untuk 100 meter di bangun pesantren di Menteng di daerah tengah Jakarta. 100 meternya bikin Majlis Ta'lim Al-Bahri bisa tanah semeternya 100 juta di sana. Saya nggak mampu bikin pondok di Depok, nggak mampu karena di Depok sudah 45 juta sampai 10 juta. Akhirnya saya bisa belinya di Sukabumi, murah waktu itu 50.000 dulu. Sekarang ya udah 400. Udah kebeli semua tanahnya. Yang ketiga mikirin bangun. Susah. Belum pernah ngalamin bangun rumah aja susah. Gak usah bangun rumah, dandanin genteng bocor, gampang nggak? Bisa naik sendiri. Terus diurus siapa? Keluar uangnya, rokoknya, kuenya, itu baru genteng bocor. Belum dari pondasi. Oke. Keluar biaya. Itu kalau yang dibangun satu gedung
apalagi 14 gedung. Satu gedungnya tuh kantor 400 juta. 14 gedung. Dari mana? Itu kalau saya nyalek, terus nggak jadi. Untungnya saya nggak nyalek, karena saya pikir kalau saya nyalek kagak bakal ada yang milih. Setelah jadi apa? Murid. Yang keempat, susah mau pesantren itu ratusan di mana-mana. Susah. Betul? Setelah muridnya ada, yang kelima, ngerawat supaya bocah nggak kabur-kaburan. Ngerawat muridnya, kalau kayak saya ngerawat gurunya, bahkan ngerawat satpamnya, tukang masak, ya saya rawat juga. Karyawan ada 20 dirawat, gajian kurang aja, kabur. Yang paling berat itu yang nomor 6, apa? Kaderisasi. Karena ketika ulama itu sudah muncul kadernya, berarti ulama itu sebentar lagi akan inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Sebuah pesantren itu akan terus istiqomah, terus berkelanjutan ketika kader-kadernya itu sudah bermunculan. Carilah ulama-ulama yang masih konsisten, masih istiqomah memberikan ilmu. Kenapa? Ilmu itu akan diambil oleh Allah itu bukan karena lenyap begitu, tidak, tapi apa? Ulama-ulamanya banyak yang diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Tidak ada seorang lahir dalam kondisi pinter, ada nggak? Nggak usah begitu. Umpama ilmu itu bisa diperoleh hanya dengan bengong, itu kalau di rumah bengong dapat nggak ilmu? Harus kemana? Ya harus jalan. Kita mau ngitung pahala ibu-ibu ya Pak, Bapak ya. Ibu-ibu yang terjauh dari mana ini? Ada nggak yang lebih dari 1 kilo di sini rumahnya? Ibu nggak ada? Ada ya? Oke. Ibu kalau mau kemari kan perlu alat ya Bu ya? Ya kendaraan. Kendaraannya ada perlu biaya ya Bu ya? Ibu kemari bisa nggak pakai daster doang? Tentunya kan apa? Ya mandi, ya pakaian secara rapi ya. Ibu tadi di rumah makan dulu nggak? Belum makan. Betapa mau ngaji itu loh, modalnya banyak sekali. Gitu? Belum nanti pas pengajian siap-siap kesinggung sama Ustaz, itu harus siap. Belum ngantuk, kalau ngantuk ya dikebur. Itu menunjukkan bahwa ilmu tidak mudah diraih. Sehingga andai kata kok ilmu dengan bengong doang orang dapat, nggak ada orang bodoh di muka bumi. Kalau kana nurul ilmi yudraku bil muna'ab, maka naya bakal bil bariyati jahil. Seandainya kok ilmu itu bisa diperoleh dengan bengong, menghayal langsung pintar gitu, tidak ada orang bodoh di muka bumi. Inilah keutamaan belajar. Nanti setelah lebaran kita bahas fadilatul ta'lim. Setelah ibu dapat ilmu, ibu wajib sampaikan ilmu itu kepada orang. Maka nanti dimotivasi oleh Syekh Jamaluddin, apa keutamaan memberikan ilmu kepada orang lain. Ya, cara saya nyampein ilmu, kemudian ibu-ibu bapak-bapak paham, kemudian nyampein lagi kepada keluarganya atau kepada siapapun, maka terus patra saya akan mengalir seperti MLM. Wallahu a'lam bis. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum lanjut kitab yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau nanya, sekarang kan mau Ramadan, terus kita di talim-talim tuh bayar mut gitu. Terus kalau kita udah bayar mut itu, uangnya itu yang wajib menerima siapa gitu? Apa gurunya? Ada sendiri bisa apa buat anak yatim gitu? Ya cuma sama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mut ya. Mut itu kan tradisi dari guru-guru zaman dulu di nisfu Sya'ban, di penutupan.
itu jaga-jaga seandainya ada ibu-ibu yang punya hutang puasa tahun yang lalu belum kebayar. Itu kalau hutang puasa tahun ini kan cukup kodok saja selesai. Tapi kalau memang hutangnya masih hutang tahun yang kemarin, itu bukan kodok doang, tapi kenapa? Fidyah. Yang fidyah itu kan ukurannya 1 mud, maka disebutnya beras mud gitu ya. Orang kita nggak bisa bilang mud, jadi disebutnya beras mud, padahal beras apa? Mud pakai itu. Nah terus ketika memang dikumpulkan itu beras mud itu buat siapa? Untuk mud itu tidak sama dengan zakat. Mustahiknya tidak seketat apa zakat. Ya. Terus kalau memang dibagikan kepada yang lain boleh, ya boleh saja. Kalau buat gurunya semua, ya boleh saja. Tapi gurunya ya susah. Tapi terus jangan seudon begitu ya. Tapi untuk pembagian beras mud, kifarat dan sebagainya itu tidak seperti zakat. Ada lagi? Oh iya, yang pertanyaan kemarin yang mengenai ucapan la ilaha illallah ya. Kadang-kadang orang berzikir ada yang pakai lagu, bahkan sampai buat marah-marah gitu ya. Jadi sebetulnya masalah zikir ya, dengan ucapan yang bagus ya, kalimat thayyibah itu ya boleh-boleh saja dengan berbagai gaya. Bahkan dengan lagu-lagu juga boleh, tidak ada masalah. Karena ulama-ulama sufi dulu itu biasa memberikan irama terkait zikir. Termasuk yang paling populer itu Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu kan tokoh yang menyenangi itu ya, musik itu. Terus bagaimana dengan mengucapkan kalimat itu untuk marah-marah? Antara melafazkan kalimat-kalimat thayyibah dengan irama, terus juga sekarang ada yang pakai musik, itu menurut ulama tergantung niatnya. Kalau memang niatnya dalam rangka supaya kan kita kalau baca selawatan tuh umpama kan kalau nggak pakai dung gitu ya, rodo walek bosen, ngantuk, akhirnya ada dung itu kan jadi apa? Kalau mazhabnya Jalaluddin Rumi tidak apa-apa. Bahkan nanti ada bacaan-bacaan yang sampai modelnya kalau di pondok tuh ada kayak dangdutan gitu ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad gitu. Ya Rabbi sholli ala alaihi wasallam. Itu kan kayak lagu gitu begitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Enggak ada patuhnya ada. Itu apa boleh Pak Ustaz? Ya boleh saja kalau dalam rangka itu. Yang penting tidak ada unsur istihza'nya lah. Istihza' dengan istihqar. Tidak ada tujuan meremehkan dan merendahkan. Termasuk marah-marah. Nah, kalau memang marah-marah itu tujuannya merendahkan kalimat itu, maka diharamkan. Tapi tidak jadi haram, minimal makruh, ketimbang kita ganti dengan kalimat yang tidak baik. Mendingan mana ngomelin anak pakai kalimat la ilaha illallah ketimbang gua kabok lu, mendingan mana coba. Nah itu jadi apapun kalimatnya yang baik itu tergantung kostumnya, tergantung niatnya ya. Kalau memang niatnya tidak ada istihza meremehkan, tidak ada istihqar merendahkan, tidak ada masalah ya. Begitu kan pertanyaannya kemarin? Sudah cukup jawabannya? Ini udah siang nih. Oh ya, kitab Sakinah kayaknya nggak usah deh, capek. Sejam setengah capek ngaji. Udah nggak usah deh, 1 kitab aja. Emang buat 1 kitab lagi Bu? Ini nggak usah terus siap baca nih, Sakinah ya. Boleh baca ya, tapi cepet-cepet ya, jelas aja baca deh. Ya. Minum Pak, minum. Modal duduk sama kupingnya.
Ustazin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal alamatul bulugi utawi pira-pira pengaruh balik iku salah sun telu tamamu khamsa asar suci sempurnane umur 15 suci sempurnane umur 15 apa sanatan tahune bidakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon wahtilamu lan mimpi metu mani bidakari ing dalem bocah lanang wal unsa lan bocah wadon litis sinina krana umur 9 pira-pira tahun wal haidu lan haid bil unsa ing dalem bocah wadon litis sinina krana umur 9 tahun. Ini ringkas-ringkas saja. Ini tanda-tanda balik menurut kita yang sudah tahu semua. Tapi kan kita di rumah punya anak ya. Jadi alamatul bulughi salasun, ada 3 versi kitab Safinah. Ada 3 tanda-tanda apa? Orang itu sudah balik. Balik itu cara hukum syar'i dia sudah apa? Menerima konsekuensi apa? Hukum yang kita sebut sebagai mukallaf. Jadi kalau anak belum balik berarti belum mukallaf. Baik buruknya nanti ke orang tua. Cara anak kita belum balik dia rajin sholat, berarti pahala sholatnya buat siapa? Demikian juga kalau dia berbuat kesalahan, dosa, maka dosanya juga buat siapa? Orang tua. Itu ingat ya, jangan mau enaknya doang. Jadi konsekuensi anak belum balik itu baik buruknya ke orang tua. Nah, ketika dia sudah balik, maka seketika itu dia punya rekening sendiri di akhirat itu. Maka kebaikan kita nanti akan apa? Mengalir kebaikan anak kepada rekening si anak, keburukan si anak juga akan ke rekening si anak. Di Safinah ini cuma 3 tanda-tanda, tapi di kitab fikih yang lain banyak sekali. Salah satunya apa? Tamamu khamsa asyrata sanatan bidzakari wa sempurna umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Gini, kalau kita punya motor baru itu kan ada servis apa? Gratis ya. Biasanya servis gratis itu kan mana yang lebih dulu gitu kan? Jaraknya atau apanya? Jaraknya atau waktunya 3 bulan atau sekian ribu kilo gitu kan. Umur anak juga sama. Jadi 15 tahun ini batasan akhir dari usia balik orang. Seandainya kok ada anak belum 15 tahun sudah ada tanda-tanda balik yang lain, berarti dia sudah balik. Ya, misalnya umur 12 tahun sudah ihtilam, mimpi keluar sperma untuk laki-laki perempuan, maka dia dinyatakan baliknya karena ihtilam. Tapi kalau ada orang ya punya anak laki dan perempuan sudah lewat 16 tahun belum mimpi ihtilam, belum menstruasi, walaupun agak susah. Ada nggak anak udah lewat 15 tahun belum head? Ada nggak? Nggak ada ya. Ada juga. Oh, berarti menentukan baliknya kapan itu? Ya umur 15 tahun. Ya, umur 15. Jadi batasan umur 15 tahun itu untuk ukuran terakhir dari baliknya umur si anak. Yang kedua, 15 tahun itu Qamariyah. 15 tahun itu apa? Qamariyah, bukan apa? Masehi. Jadi 1 tahun antara Masehi sama Qamariyah itu kan selisihnya berapa? 11 hari kalau nggak salah ya. Oke, kita konversi sekarang. 1 tahun 15 hari. 15 tahun kali 11 berapa? Kali 10 aja kan berarti berapa? 110 kan? 110 tambah berapa tuh? Tambah 55 berarti berapa? 165.
166 ya. Bener nggak? Saya ulang ini biar ini udah mulai ngantuk. 1 tahun Komariah itu selisihnya 11 hari dibanding apa? Masehi. Kalau 15 tahun berarti selisihnya jadi berapa? 11 kali 15 berapa? 165. Oke. 165 itu kan berarti apa? 14 tahun 15 tahun dikurangi 165 hari. 165 hari itu berapa bulan? 165 berapa bulan? Biar gampang. Hah? 4 bulan. Berarti 12 diambil 4 berapa? 8. Kalau ada anak usianya sudah 14 tahun 8 bulan belum menstruasi, belum ikhtilaf, itu juga sudah dinyatakan ya, begitu maksudnya. Paham nggak? Muter-muter ya. Ya karena kan ukuran 15 itu bukan ngambil Masehi tapi apa? Komariah. Itu untuk laki-laki dan untuk ini yang menarik ikhtilam ya. Ikhtilam itu orang awam bilangnya mimpi basah. Betul ya? Ikhtilam itu maknanya mimpi. Saya kurang cocok kalau bahasa mimpi basah. Sebab aki-aki juga sering mimpi basah. Nenek-nenek juga sering mimpi. Tapi yang keluar bukan itu kalau aki-aki apa? Atau orang sekarang bilangnya hujan lokal. Jadi ikhtilaf itu dalam pandangan ulama sekelas Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Mu'ayyid di kitab Fathul itu mimpi berhubungan badan. Saya ulang, mimpi berhubungan walaupun tidak hujan lokal, paham itu? Walaupun tidak mimpi basah. Jadi jangan maknain mimpi basah sebagai ikhtilaf. Tapi mimpinya apa? Mimpi berhubungan badan, walaupun pagi-paginya cek tidak ada yang basah. Tolong ini dipahami karena kita punya anak. Kalaupun tidak punya anak, punya cucu. Bahwa kalau mereka sudah mengalami itu, berarti dia sudah balik. Masalahnya anak kita sekarang tanda-tanda baliknya lebih cepat daripada apa? Daripada anak-anak kita. Karena apa? Pengaruh apa yang dia makan, pengaruh apa yang dia minum, dan pengaruh apa yang dia lihat. Itu yang mendorong akhirnya anak-anak belum wayahnya balik, tapi sudah balik. Rata-rata baliknya gara-gara ikhtilam. 10 tahun loh bayangnya sudah mimpi jima bayangnya. Walaupun jimanya sama kucing. Tetap apa? Nah, itu tanda bah. Yang terakhir apa? Menstruasi. Menstruasi berapa? 9 tahun. Kita adu lagi, kita konversi lagi. Ini ingat Bu. Awas ini agak susah ya Pak karena menstruasi. Menstruasi 9 tahun itu artinya Komariah. Kita konversi lagi. Berarti 8 bulan berapa? 8 tahun berapa bulan? Kalau di Komariahnya? Waduh, susah lagi. Tadi kalau balik 14 tahun 8 bulan. Kalau 9 tahun 8 tahun sekian bulan. Berapa sekian bulannya? 8 bulan. 11 kali 9 berapa? 99. 99 itu berapa bulan? 3 bulan ya. Berarti umur 8 tahun 9 bulan kalau keluar darah. Nah itu maksud saya. Anak gadis kita umur 8 tahun 9 bulan ternyata keluar darah. Apa namanya itu? Nah itulah maksud saya. Itulah maksud saya. Ibu sampaikan sama anak ibu mulai usia 8 apa? Itu kepalanya jadi angka 8. Nah nanti kalau kamu umur 8 tahun nanti kamu akan mengalami
situasi yang kamu akan keluar darah. Ceritakan itu, ya. Dialog. Nah, saya rasa tidak begitu, apalagi bapaknya, emaknya aja enggak, apalagi bapaknya sudah peduli kan. Nah, ibu, pengalaman pribadi ibu, anak-anak ibu yang gadis itu mainnya umur berapa tahun? Di atas 9 tahun? Belum ada yang 8 tahun 9 bulan, belum ada? Atau jangan-jangan keluar darah di usia itu tapi ibu nggak tahu? Ada yang ngomong, ada yang enggak loh anak kita. Ada yang diem gitu, ketakutan, malu dan seterusnya. Itu tanggung jawab orang tuanya, baik bapaknya maupun emaknya. Ya, tolong pesan dari saya, kalau anak kita sudah masuk usia 8 tahun, informasikan bab-bab itu kepada anak kita. Paham Ibu? Selebihnya apa Pak Ustadz? Ini ada tanda-tanda yang lain, cuman yang ini tidak kuat ya. Termasuk tumbuhnya bulu-bulu, itu tidak kuat. Tahu yang seperti ini. Kalau ukurannya bulu, repot. Ya ada juga kitab yang ngomong begitu, tumbuh bulu. Biasanya anak kita laki-laki tumbuh bulunya umur berapa tahun Bu? Ya kumisan misalnya. Bapak yang kumisan umur berapa tahun Bu? 15 ya? Nah, SMP ya? Itu juga kata ulama tanda-tanda Oke. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bu? Baik, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kathiran wasi'an wa rahmatan rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ini apa dek? Anak sini? Anak sini? Hah? Anak sini? Aduh, siji. Panitia nih. Yang ini. Panitia nama bian. Ya. Cari yang dingin. Harus ini. Tahu
Ini informasi kalau Ramadan ya. Jadi saya baca di live hari Minggu besok. Nggak ada yang itu deh. Ijtima'nya sudah telat. Bumi, bulan sama matahari satu garis. Sudah telat sehingga kemungkinan sore harinya hilal itu terlalu kecil sehingga apalagi mendung sering turun. Jadi kalau pakai metode ru'yah kelihatannya nggak hari Senin puasanya, tapi hari Selasa gitu ya. Tapi kalau pakai hisab memang Senin. Kalau Muhammadiyah kan hisabnya wujudul hilal. Kalau kita kan yang berapa itu mayoritas ru'yah hilal, karena Nabi suruhnya ru'yah. Silakan kalau mau pegang wujudul hilal atau ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal atau wujudul hilal? Ru'yah. Nah, kalau ru'yah berarti perkiraan hari Selasa. Nah, nanti makanya pemerintah hari Minggu dia sidang Minggu. Kadang kan ada yang mau mulai Senin, namun sidang Senin. Kalau Senin mau sidang lagi. Dan besok kalau misalnya puasanya hari Selasa kenal bulan Saban 30 hari, sehingga nanti puasa kita kalau yang ikut hari Selasa puasa kita hanya 29. Nah, kalau orang kampung saya anak muda itu kalau awal puasa ngikutnya NU, tapi kalau lebaran ngikutnya kalau anak muda di kampung saya nggak konsisten. Pemerintah menggunakan hari Selasa. Ya karena pemerintah itu memakai apa? Metode rupiah. Dan di sini Cimanggis sebetulnya metode rupiah kalau kita mah nggak pakai hisab, nggak pakai rupiah, kalau kita taklid, karena rupiah nggak bisa, hisab nggak bisa. Ya ngikut aja dah. Ngikut yang duluan apa ngikut yang belakangan? Saya belajar ilmu rupiah. Bahasa hisab 1 tahun. Dia berangkat dari situ. Dari satu pulangnya di sini ya. Bukan bilangan pecahan nanti. Udah gitu, prakteknya cuma beberapa kali doang. Ya. Saya yang udah belajar setahun dan kami dapat pondok takdir. Kuatnya itu ada di dalam kita ada. Oh, itu. Dunia yu. Kamu. Ya.
Ini udah di stop. Kok belum